Jemaat terkasih dalam Kristus, sepekan kita telah lalui hari demi hari dengan berbagai pergumulan dan tantangan telah kita hadapi, tuntunan dan pertolongan, kasih dan kelimpahan berkat-Nya telah kita nikmati. Dan hari ini adalah hari yang telah dikhususkan oleh Tuhan agar kita boleh datang kepada-Nya dalam ibadah Minggu Paskah ke-6. Sekaligus untuk memulai hari yang baru dalam pekan ini. Untuk menyambut kehadiran Allah, marilah kita bangkit berdiri dan menaikkan pujian NKB 7 bait pertama dan yang ke-6. Nyanyikanlah nyanyian baru. Jemaat Yesus Kristus, mari kita masuk ke dalam saat hening sejenak. Ibadah kita pada minggu pagi ini terselenggara hanya karena pertolongan Tuhan Allah yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Jemaat Tuhan yang kudus, hari ini kita memasuki Minggu Paskah ke-6. Firman Tuhan yang menjadi tema ibadah ini adalah mengasihi Tuhan serta melakukan perintah-Nya. Nas pembimbing terambil dari Yohanes 14 ayat 21. Demikian firman Tuhan. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku, dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Kemuliaan bagi Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, seperti pada permulaan sampai selama-lamanya.
Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita berdoa hari ini untuk doa syukur. Mari kita satu di dalam doa. Bapa yang Maha Kasih, Bapa yang kekal, kami mengucap syukur untuk hari yang baru dan nafas kehidupan yang baru pula. Sungguh kami bersuka cita untuk segenap keluarga dan jemaat Tuhan di tempat ini. Bapa di surga, kami juga mengucap syukur untuk hari yang baru dan juga nafas kehidupan baru bagi kami semua. Terima kasih Bapa. Bapa, kami juga bersyukur untuk ibadah-ibadah yang sudah kami lalui. Sehingga ibadah kami pada hari ini, Tuhan boleh datang dan hadir di tempat ini atau di keluarga kami masing-masing. Tuhan sudah melawat kami. Bapa di surga, kami juga bersyukur untuk apapun yang telah Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur di dalam keadaan situasi yang sulit ini Tuhan, di dalam pandemi Corona 19 ini kiranya Tuhan senantiasa menolong, memberkati, dan juga Tuhan senantiasa tidak meninggalkan kami. Kami senantiasa percaya kepadamu Bapa, dan Bapa menolong kami, keluarga lepas keluarga, pribadi lepas pribadi. Dan terima kasih Tuhan, Tuhan sudah melawat kami di dalam keluarga kami masing-masing. Di dalam Yesus kami berdoa mengucap syukur Tuhan. Haleluya. Amin. Pendamaian. Pengakuan dosa. Karya Allah yang Maha Agung telah berlangsung di dalam Yesus Kristus, Tuhan kita, yaitu dalam ketaatannya mati disalib di Bukit Golgota sebagai korban penebusan dan pengampunan dosa seisi dunia. Kami boleh datang ke hadirat-Mu yang kudus pada kesempatan yang indah ini, seraya memohon pengampunan atas segala kesalahan dan dosa-dosa kami. Firman Tuhan yang mengatakan di dalam Yohanes 3 ayat 16. Demikian firman Tuhan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Maka oleh terang firman Tuhan yang baru saja kita dengar, marilah kita menghampiri kemurahan-Nya di dalam pengakuan dosa yang kita nyatakan lewat kidung pengakuan kita kepada Tuhan, Allah Bapa yang rahmani dan rahimi. Nyanyian pengakuan dari NKB 18, bait pertama dan yang ketiga. Pintu gerbang terbukalah.
Marilah kita mengakui dosa ke hadapan Tuhan, diawali dengan pengakuan dosa secara pribadi. Mari kita berdoa. Di dalam persekutuan kami belum hidup kasih Tuhan yang senantiasa memberi teladan Kristus yang telah merendahkan diri, belum bisa kami teladani. Oleh karena itu, berilah kami pengampunan dan damai sejahtera ya Bapa. Bebaskanlah kami dari dosa-dosa dan baharui kami di dalam hidup kami, ya Kristus, Juru Selamat dunia. Amin. Jemaat tebusan Kristus, setelah kita datang di dalam pengakuan dosa, sekarang kita akan mendengarkan berita anugerah melalui firman-Nya dari Mazmur 103 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-14. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Sebab Dia sendiri tahu apa kita, Dia ingat bahwa kita ini debu. Berdasarkan kebenaran firman Tuhan yang sudah kita dengar, kita akan sambut berita anugerah ini dengan menaikkan pujian sukacita dari Kidung Jemaat 383, bait pertama dan yang keempat, sungguh indah kabar mulia. Kabar mulia
Jemaat Yesus Kristus, sekarang kita akan memasuki pelayanan pemberitaan firman Tuhan. Pembacaan firman Tuhan di dalam ibadah Minggu Paskah yang ke-6 ini terambil dari yang pertama, Mazmur 66 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-20, dan pembacaan dari Injil-Injil terambil dari Yohanes pasal yang ke-14 ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-24. Yohanes 14 ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-24. Sebelum kita membaca dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita datang di dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami mengucap syukur kehadirat Tuhan atas seluruh campur tangan dan penyertaan yang Tuhan berikan kepada kami, sehingga pada saat ini kami dapat berkumpul pada pagi hari ini di dalam ibadah kami, sekalipun kami melakukannya di rumah kami masing-masing. Tibalah saatnya bagi kami untuk membaca akan kebenaran firman Tuhan, dan saatnya lah bagi kami untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman yang akan kami baca dan yang kami dengar ini dapat bekerja sesuai kehendak Tuhan. Kiranya firman Tuhan yang akan disampaikan dapat menjadi petunjuk dalam menjalani kehidupan, menjadi petunjuk dalam kami mengatasi kebimbangan. Urapi kami semua dengan kuasa Roh Kudus-Mu, dan mampukanlah kami untuk dapat melakukan akan firman Tuhan itu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Jemaat yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita membaca dari Mazmur 66 ayat yang ke-8 sampai 20. Saya akan membacakan ayatnya yang ke-8 dan Bapak Ibu Saudara membaca ayat yang ke-9 dan seterusnya. Pujilah Allah kami, hai bangsa-bangsa, dan perdengarkanlah pujian-pujian kepadanya. Ia mempertahankan jiwa kami dalam hidup dan tidak membiarkan kami tergoyah. Sebab Engkau telah menguji kami, ya Allah, telah memurnikan kami seperti orang memurnikan perak. Engkau telah membawa kami ke dalam jaring, mengenakan beban pada pinggang kami. Engkau telah membiarkan orang-orang melintasi kepala kami, kami telah menempuh api dan air, tetapi Engkau telah mengeluarkan kami sehingga bebas. Aku akan masuk ke dalam rumah-Mu dengan membawa korban-korban bakaran. Aku akan membayar kepadamu nazarku. Yang telah diucapkan bibirku dan dikatakan mulutku pada waktu aku susah. Korban-korban bakaran dari binatang gemuk akan kupersembahkan kepadamu. Dengan asap korban dari domba-domba jantan, aku akan menyediakan lembu-lembu dan kambing-kambing jantan. Marilah, dengarlah, hai kamu sekalian yang takut akan Allah. Aku hendak menceritakan apa yang dilakukannya kepada diriku. Kepadanya aku telah berseru dengan mulutku. Kini dengan lidahku aku menyanyikan pujian. Seandainya ada niat jahat dalam hatiku, tentulah Tuhan tidak mau mendengar. Sesungguhnya Allah telah mendengar. Ia telah memperhatikan doa yang kuucapkan. Terpujilah Allah,
yang tidak menolak doaku dan tidak menjauhkan kasih setianya daripadaku. Saya akan membacakan untuk jemaat dari Yohanes pasal yang ke-14, ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-24. Dan saya berharap bahwa di hadapan kita semuanya ada Alkitab yang terbuka. Yohanes pasal yang ke-14 dimulai dari ayat yang ke-15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan meminta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu, tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi, tetapi kamu akan melihat aku. Sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku dan kamu di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Yudas yang bukan Iskariot berkata kepadanya, Tuhan, apakah sebabnya maka engkau hendak menyatakan dirimu kepada kami dan bukan kepada dunia? Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku. Dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Sampai demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengar firman Tuhan serta yang melakukan dalam hidupnya hari lepas hari. Terpujilah Kristus. Haleluya. Jemaat Yesus Kristus, selamat pagi, selamat hari Minggu, Shalom, apa kabar? Puji Tuhan, kalau kita semua ada di dalam kasih dan penyertaan Tuhan. Tema firman Tuhan pada pagi hari ini dalam ibadah Minggu Paskah yang ke-6, mengasihi Tuhan serta melakukan perintahnya. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, kalau kita berbicara tentang mengasihi Tuhan, maka pertanyaan saya pada pagi hari ini adalah, apakah kita mengasihi Tuhan? Jika kita katakan ya, maka kita juga harus bisa membuktikannya. Apa buktinya kalau saya mengasihi Tuhan? Mungkin kita akan membuktikan dengan mengatakan bahwa tiap minggu saya tidak pernah absen ke gereja. Sekarang saja Pak, karena ada himbauan dari pemerintah supaya
kita semua terlibat di dalam memutus mata rantai dari penyebaran COVID-19 ini. Sehingga kita harus menjaga jarak. Atau seringkali kita katakan, kita harus melakukan social distancing. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Kristus, mungkin itu jawaban kita. Ada juga mungkin kita menjawab, bukti bahwa kita mengasihi Tuhan adalah saya terlibat di dalam pelayanan. Saya ambil bagian di dalam pelayanan di gereja. Atau juga kita bisa mengatakan bahwa saya menjadi penyandang dana. Dan saya juga menjadi penyandang dana dalam pembangunan gereja ini. Nah, saudara, kalau kita mengatakan, menyampaikan tentang jawaban-jawaban tadi, apakah ini menjadi bukti bahwa kita ini mengasihi Tuhan? Sekarang kita mari belajar dari kebenaran firman Tuhan yang kita sudah baca pada pagi hari ini. Di dalam Yohanes pasal yang ke-14, saya mulai dari ayat yang ke-15. Firman Tuhan mengatakan demikian, "Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku." Jikalau saudara mengasihi Tuhan, maka dikatakan di sini, maka kita akan menuruti segala perintahnya. Nah, selanjutnya kita akan lihat ayat yang ke-16. Kalau saya perhatikan ayat 16 ini merupakan janji. Kalau tadi dikatakan, jikalau kamu mengasihi aku, maka kita akan melakukan segala perintah Tuhan. Nah, sekarang ini ayat 16 ini merupakan suatu janji. Saya akan bacakan ayat ke-16 yang dikatakan demikian. "Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberi kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya." Nah, saudara, rupanya setelah kita mengasihi Tuhan dan kita menuruti segala perintahnya, maka janji ini akan mengiringi dan menyertai bagi setiap orang yang melakukan perintah Tuhan itu sendiri. Oleh karena itu, sekarang kita akan bersama-sama merenungkan apa artinya mengasihi Kristus di sini. Nah, demikian juga apa artinya perintah Tuhan untuk mentaati segala firman-Nya. Dan diakhiri dengan janji. Janji Tuhan bagi yang mengasihi Dia dan melakukan segala perintahnya. Namun sebelumnya ada dua hal yang perlu kita ketahui tentang perintah dan janji Tuhan ini. Perintah dan janji Tuhan ini tidak ditujukan bagi dunia. Hanya diberikan kepada mereka yang mengasihi Tuhan. Jadi perintah dan janji Tuhan ini tidak ditujukan kepada dunia, tapi bagi mereka yang mengasihi Tuhan. Kita lihat ayat yang ke-17. Saya akan bacakan ayat ke-17. "Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia." Jadi janji dan perintah itu bukan untuk dunia, tapi bagi mereka, bagi saya dan saudara yang mengasihi Tuhan. Dan di sini firman Tuhan mengatakan tentang orang yang mengasihi Kristus. Kalau kita membaca, kalau kita menyimak dari kebenaran firman Tuhan ini, maka orang yang mengasihi Kristus di sini itu bukan saja dikatakan orang itu orang yang percaya atau dia mengaku sebagai orang Kristen. Ini kita bisa lihat dalam ayat 15 dan ayat yang ke-23. Di sini Yesus berbicara tentang orang yang mengasihi Dia. Orang yang mengasihi Dia, tadi sudah kita baca ayat yang ke-15, itu bukan sekedar orang Kristen atau
Dia hanya menjadi orang yang rutin saja ke gereja. Tapi dikatakan di sini adalah orang yang mengasihi Tuhan itu orang yang melakukan perintahnya. Kalau demikian, siapakah orang yang mengasihi Kristus itu? Orang yang mengasihi Kristus adalah orang yang mengerti, orang yang melihat, orang yang menerima, dan orang yang mengalami kasih Kristus. Ini bicara tentang pengalaman dia secara pribadi, pengalaman rohaninya. Orang yang mengasihi Kristus itu mempunyai pengalaman rohani di dalam kehidupannya ketika dia bersama dengan Tuhan. Nah, kalau kita bicara tentang mengasihi Tuhan, ini juga berarti kita mau mengajak orang lain untuk mengenal Kristus. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Ketika kita menyadari bahwa Ia, Kristus, sudah mengasihi kita lebih dulu. Dan kita mengalami kasih-Nya, kita merasakannya. Sehingga karena kasih Kristus itu, maka kita tetap ada dalam persekutuan. Kita tetap mau setia kepada Tuhan. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah, kalau akhirnya kita menyadari bahwa Tuhan sudah lebih dahulu mengasihi kita, maka seharusnya kita digerakkan seperti perempuan Samaria untuk membawa banyak orang kepada Kristus. Ini yang dilakukan oleh perempuan Samaria. Ia banyak membawa orang kepada Kristus setelah mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus. Dan ketika dia mengetahui bahwa Kristuslah sumber air hidup itu. Dalam percakapannya di sumur Yakub, maka dikatakan, akulah air hidup, kata Tuhan Yesus. Barang siapa minum dari sumur itu, sumur Yakub, dia akan haus lagi. Tapi ketika dia minum dari sumber air hidup itu, dia tidak akan haus lagi. Saudara, karena itu kita perlu membuka dari Yohanes pasal yang keempat untuk kita supaya kita mengerti. Dan dalam Yohanes pasal yang keempat, saya akan membaca mulai dari ke-39. Saya akan mengajak kita untuk menyimak dan merenungkan kebenaran firman Tuhan ini. Ini pengalaman perjumpaan perempuan Samaria di sumur Yakub. Ayat 39 mengatakan demikian dalam pasal yang keempat. Dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya karena perkataan perempuan itu yang bersaksi. Ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Jadi ketika ia berjumpa dengan Yesus, kemudian ia kembali. Dan kemudian ia mengajak orang lain untuk datang kepada Yesus. Ia bersaksi dan mengajak orang lain untuk datang kepada Yesus. Ayat 40. Ketika orang-orang Samaria itu sampai kepada Yesus, mereka meminta kepadanya supaya tinggal kepada mereka, dan ia pun tinggal di situ 2 hari lamanya. Dan ayat 41. Apa yang terjadi? Setelah Yesus tinggal bersama dengan mereka, mereka berkata kepada perempuan itu. Ayat 41 saya ulangi lagi. Dan lebih banyak lagi orang yang menjadi percaya karena perkataannya. Karena perkataan dari Tuhan Yesus itu. Dan mereka berkata kepada perempuan itu, kami percaya. Tapi bukan lagi karena apa yang kau katakan. Tadi dia mendengar dari perempuan Samaria itu. Nah sekarang dia sudah mengalami perjumpaan secara pribadi. Dan akhirnya dia katakan, sebab kami percaya, sebab kami sendiri telah mendengar dia. Dan kami tahu. Ini hal yang penting yang perlu kita garis bawahi, bahwa dialah benar-benar juru selamat dunia.
Kalau tadi perempuan Samaria menyampaikan tentang perjumpaan dengan Tuhan Yesus, maka sekarang mereka sendiri mendengar. Ia mendengar sendiri. Saudara, kalau kita sudah belajar dari perempuan Samaria ini, apakah kita juga akan mengasihi Tuhan seperti perempuan Samaria ini? Karena itu sekarang kita akan masuk ke dalam ayat yang ke-16 sampai dengan yang ke-18. Fokus dalam ayat ini adalah ini bicara tentang janji Tuhan. Saya baca sekali ayat yang ke-16. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Nah, saudara, mengapa perlunya penyertaan Tuhan? Yang di sini ini berbicara tentang Roh Kudus. Nah, sekarang kita mulai membayangkan. Kita bisa menyelesaikan pembacaan sampai 18 ya, tapi saya menjelaskan ayat yang ke-16 saja. Nah, sekarang kita mulai membayangkan. Yang kita bayangkan apa? Ini murid-murid diutus. Diutus seperti domba ke kawanan serigala. Itulah sebabnya mereka perlu dituntun. Mereka perlu pendampingan. Roh Kudus yang akan menyertai mereka. Memberikan kepada mereka keberanian. Memberikan kepada mereka kemampuan. Memberikan kepada mereka kekuatan. Di dalam mereka bersaksi. Nah, ketika mereka diutus, yang dikatakan ini seperti domba diutus ke kawanan serigala. Mereka itu tanpa uang. Tidak ada sumber penghasilan. Nggak ada organisasi yang membackup mereka. Yang mungkin sekarang sulit ya. Tanpa hal yang saya sebutkan tadi ini sulit. Waktu mereka diutus mereka tidak ada bekal, tanpa uang. Dari mana sumber penghasilan mereka? Maksud saudara, karena itu Tuhan menjanjikan satu hal yang sangat penting yang akan membekali mereka, yaitu pada ayat yang ke-23. Saya akan bacakan ayat yang ke-23. Yudas, saya ulangi, jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku. Dan Bapakku akan mengasihi dia. Dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dia. Yang diam bersama-sama dengan saudara, bersama-sama dengan kita ini, itu siapa? Ini bicara tentang Roh Kudus. Roh Kudus dikirim untuk menyertai, memimpin kehidupan kita. Ini yang sangat kita butuhkan. Lebih daripada segala sesuatu. Ini merupakan karunia khusus yang diberikan kepada orang-orang yang mengasihi Tuhan. Dan Roh Kudus akan menjadikan kita tempat tinggal Tuhan. Tempat tinggalnya. Dan dia sendiri akan hadir di dalam hati kita. Kalau dia hadir dalam hati kita, maka kita akan mengalami kehadiran Tuhan di dalam dunia ini. Roh penolong itu akan diberikan kepada kita dan akan menyertai kita sampai selama-lamanya. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Kristus. Oleh karena itu, pada pagi hari ini, pada kesempatan yang berbahagia ini,
pada kesempatan yang indah ini, sekalipun kita mungkin harus berada di rumah, mengikuti himbauan pemerintah, mari kita mau mengoreksi hati kita. Apakah kita sungguh-sungguh mengenal Tuhan? Apakah kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan? Kalau kita katakan iya, lalu apakah kita bisa membuktikannya? Bahwa kita sudah menuruti segala perintahnya. Karena kalau kita bicara tentang perintahnya, ini tidak mudah. Perintah Tuhan tidak mudah untuk kita lakukan, untuk saya dan saudara lakukan. Karena dikatakan dunia ini penuh dengan godaan. Dikatakan tadi dunia tidak mengenal Dia. Dan di dalam dunia ini banyak suara-suara yang melawan perintah Tuhan. Tetapi saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita mengasihi Tuhan, itu adalah anugerah. Karena itu marilah kita merespon anugerah ini dengan taat menjalani perintahnya. Jadilah anak-anak Tuhan yang mengasihi Tuhan. Jadilah anak-anak Tuhan yang mentaati perintahnya. Dan jadilah anak-anak Tuhan yang mengalami pertolongan, mengalami anugerah, mengalami kekuatan yang daripada Tuhan, serta mengalami penghiburan dalam menghadapi kehidupan yang dikatakan pada saat ini adalah ini masa-masa yang sulit. Kita percaya bahwa Tuhan akan menyertai kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Karena itu, kasihilah Tuhan dan lakukanlah perintahnya. Tuhan memberkati. Amin. Jemaat Yesus Kristus, kita akan masuk ke dalam saat hening sejenak. Dan marilah kita akan meresponi kebenaran firman Tuhan yang sudah kita dengar dengan menaikkan pujian respon kita dari Kidung Jemaat 422. Pertama dan yang kedua, Yesus berpesan. Jemaat Yesus Kristus, saya mengundang jemaat untuk bangkit berdiri bersama dengan gereja dari segala abad dan tempat. Marilah kita ucapkan pengakuan iman seturut dengan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa,
kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Mari kita akan menaikkan doa syafaat kita. Kita akan mendukung dalam syafaat ini. Dan sebelum saya akan memimpin doa syafaat ini, saya mengajak kepada setiap jemaat untuk secara pribadi menaikkan doanya, menaikkan syafaat untuk setiap orang yang kita kasih, yang kita cintai, yang ada di hati kita. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan sorga yang kudus, kembali kami datang ke hadirat Tuhan. Di akhir dari pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini, kami bersama dengan umat-Mu menaikkan doa syafaat kami. Kami mengucap syukur untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah kami dengar. Ya Tuhan, ajar kami bukan saja untuk menjadi anak Tuhan yang percaya kepada Tuhan, tetapi juga mampukan kami untuk melakukan kebenaran firman Tuhan itu dalam kehidupan kami, dalam keseharian kami. Bapa di sorga, pada saat ini kami menaikkan doa untuk gereja Tuhan dan perkembangannya. Kami bersyukur ya Tuhan, sekalipun dalam situasi yang kami hadapi pada saat ini, namun jemaat Tuhan tetap setia kepada Tuhan. Sekalipun mereka menghadapi berbagai pergumulan karena dampak COVID-19 ini, tetapi biarlah kami menjadi anak Tuhan yang tetap setia ya Tuhan. Kami percaya dan kami berpegang kepada janji Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Oleh karena itu Tuhan, biarlah kami tetap setia di tengah-tengah situasi yang tidak menentu ini. Ya Tuhan, pada saat ini kami terus berdoa untuk jemaat Tuhan dalam segala keberadaan mereka. Tuhan menilik setiap keberadaan jemaat-Mu dan Tuhan memberkati mereka semuanya. Berdoa bagi setiap komisi dan setiap anak-anak Tuhan yang terlibat di dalam pelayanan gereja-Mu di tempat ini. Tuhan memberkati. Demikian juga Tuhan, untuk berbagai pergumulan jemaat-Mu, kami juga mohon lawatan Tuhan, pertolongan Tuhan, campur tangan Tuhan setiap jemaat Tuhan. Ya Tuhan, hamba berdoa, cukupkanlah setiap kebutuhan jemaat-Mu ya Tuhan. Dan kami percayakan pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami. Sekalipun kami berjalan dalam lembah kekelaman, kami tidak takut bahaya. Biarlah pengalaman pemazmur ini Tuhan boleh sungguh-sungguh menjadi perenungan dalam kehidupan kami. Juga biarlah melalui pengalaman itu kami juga boleh dikuatkan Tuhan. Kalau kami diizinkan mengalami hal yang sama seperti yang dialami oleh pemazmur. Karena itu kami terus berdoa, khususnya bagi mereka yang mengalami kelemahan tubuh. Kami mesrakan setiap saudara kami dalam kelemahan tubuh mereka. Kami mempercayakan kepada Tuhan. Kami percayakan pertolongan Tuhan. Kami percayakan jamahan Tuhan. Karena itu kami mesrakan setiap saudara-saudara kami, jemaat-Mu, dalam kelemahan tubuhnya. Tuhan berikan kekuatan, kesabaran, dan Tuhan pulihkan. Demikian juga Tuhan, hamba berdoa untuk keluarga Bapak Ponco, berkenaan dengan dipanggilnya ayanda yang dikasihinya ke dalam kemuliaan Bapa di sorga pada beberapa hari yang lalu di Papua.
Tuhan berikan kekuatan, kesabaran kepada seluruh jajaran keluarga, secara khusus ke keluarga Bapak Ponco. Terima kasih Bapak di surga, kepada Tuhanlah kami memohon dan menyerahkan untuk keluarga yang mengalami kedukaan ini. Demikian juga kami mau berdoa untuk upaya untuk memutus mata rantai COVID-19 ini ya Tuhan, yang sekarang masih terus kami lakukan. Ya Tuhan, biarlah kami menjadi orang-orang yang juga mau terlibat di dalam memutus mata rantai ini. Biarlah kami juga Tuhan punya kerinduan, kemauan dan punya disiplin untuk juga terlibat di dalam memutus mata rantai COVID-19 ini. Terima kasih Tuhan, juga mereka yang terpapar oleh COVID ini, kasihanilah mereka Tuhan. Tuhan akan campur tangan, menolong dalam kesulitan yang mereka hadapi, dalam kesusahan mereka. Kami percaya ada Tuhan yang terus menyertai mereka. Mereka yang berduka karena ditinggalkan oleh saudaranya berkaitan dengan COVID-19 ini, Tuhan juga berikan penghiburan kepada mereka. Terima kasih Bapa di surga. Pada akhirnya kami terus berdoa bagi setiap jemaat Tuhan, dalam segala keadaan mereka Tuhan memberkati. Demikian juga kami berdoa bagi bangsa dan negara kami, sertai para pemimpin bangsa kami, mulai dari presiden sampai kepada aparatur yang paling bawah. Khususnya dalam kami juga sedang menghadapi COVID-19, juga akibat COVID ini, maka keadaan ekonomi menjadi tidak menentu. Oleh karena itu Tuhan, hamba berdoa, Tuhan sertai para pemimpin bangsa kami, bila diberikan kepada mereka hikmat bijaksana di dalam mengatasi situasi bangsa kami berkenaan COVID-19 ini. Terima kasih Bapa di surga, juga berkati lingkungan kami di tempat ini. Inilah syafaat yang kami mohonkan kepada Tuhan. Syafaat ini kami mengalaskan di dalam kasih dan kemurahan Tuhan kami Yesus Kristus, yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sidang jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita pada saat ini memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Allah Bapa telah mempersembahkan anaknya Yesus Kristus kepada kita. Dia telah menanggung segala sengsara kita, maka selayaknya lah kita sebagai umat tebusannya untuk menyatakan ungkapan syukur kita melalui persembahan yang kita bawa di hadapannya. Kita tahu bahwa semuanya itu berasal daripadanya. Nats persembahan terambil dari Roma 12 ayat yang pertama. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kepada kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadah yang sejati. Karena itu, pada saat ini kita akan memuliakan Kristus melalui persembahan syukur kita, sekaligus kita menaikkan pujian kepadanya melalui PKJ 146 ayat yang pertama. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan. Dengan
Bapak Ibu Saudaraku sekalian, marilah kita menaikkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Segala hormat puji syukur Bapa di surga, untuk kasih setia Tuhan yang senantiasa menyertai hidup kami dari waktu ke waktu, dari hari ke hari, minggu ke minggu, bulan ke bulan, dan hingga sampai saat ini. Oleh karena kasih setia Tuhan, Tuhan senantiasa memberkati hidup kami. Terima kasih ya Bapa di surga, terima kasih ya Tuhan Yesus. Banyak berkat yang telah kami terima yang berasal daripada Tuhan, baik itu berkat jasmani ataupun berkat rohani. Pada kesempatan siang hari ini ya Tuhan Yesus, sebagai ungkapan syukur kami memberikan sebagian kecil yang semuanya itu juga berasal daripada Tuhan. Biarlah persembahan-persembahan kami yang kami kumpulkan ini dapat dipergunakan untuk kebesaran nama Tuhan, untuk pelayanan-pelayanan kami di gereja kami. Kami senantiasa menyerahkan seluruh hidup kami kepada kasih dan pertolongan Tuhan. Biarlah hidup kami senantiasa berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami senantiasa menyerahkan hidup ini hanya di dalam kasih Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Jemaat Yesus Kristus, Tuhan telah mendengar doa-doa kita. Dan pada pagi hari ini kita mendapat kekuatan baru dari kebenaran firman-Nya. Maka saatnya bagi kita untuk membagikan kabar sukacita bagi sesama kita, terlebih bagi seisi rumah tangga kita. Segala tantangan dan pergumulan yang menghadang di hadapan kita, kita yakin bahwa satu yang kita percayai, yaitu Tuhan akan selalu menjaga kita. Mari kita naikkan pujian pengutusan, dan saya mengajak jemaat untuk bangkit berdiri dari Kidung Jemaat 440. Bait pertama dan ketiga, di badai topan dunia.
sekarang arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.